Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan selalu menyertai dan melindungi kita dalam berbagai kegiatan dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita dan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap kuat dan sehat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tak henti-hentinya kami datang untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari, kami selalu diingatkan dan diajarkan agar kami hidup sesuai dengan perintah Tuhan, belajar hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang kita renungkan pada hari ini terambil dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Daud dan Bertseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya
Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepaskan engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, "Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, 'Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati." Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, "Orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang." Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya." Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengisahkan tentang kejatuhan Daud di dalam dosa. Daud adalah raja yang dikenal sebagai orang yang hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sana kita melihat bagaimana Daud yang jatuh cinta dengan istri bawahannya. Ia mengambil perempuan itu dan tidur dengan perempuan itu. Ketika perempuan itu mengandung, maka Daud berusaha untuk menghindar dari perbuatan jahatnya. Cara yang pertama tidak berhasil. Ia mencoba cara yang kedua. Cara kedua pun tidak berhasil. Lalu ia mencoba cara yang ketiga dengan mengirim surat dengan perantaraan Uria kepada Yoab. Dan di dalam surat itu, ia meminta Yoab untuk menempatkan Uria di barisan paling depan ketika menghadapi peperangan. Lalu Yoab diminta untuk mundur sehingga Uria mati terbunuh di medan perang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah rencana jahat yang dilakukan oleh Raja Daud untuk menghindar dari perbuatan kejahatannya. Maka dengan cara ia melenyapkan nyawa Uria, ia akan bebas dari segala tuduhan. Ia akan mengambil istri Uria sebagai istrinya, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan mengenai Raja Daud atas perbuatan dosanya. Tetapi hal itu sangat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingati Raja Daud. Dan Raja Daud mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan, tetapi ia tidak terlepas dari hukuman itu, yaitu anak yang dikandung oleh Batsheba atas perbuatan dosa Raja Daud. Anak itu pun mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar dari akibat yang tidak menjaga hati akan berujung dengan perbuatan dosa, dengan rencana-rencana jahat, sehingga kita berusaha untuk menghindar dari kejahatan kita. Maka segala cara akan kita lakukan demi posisi dan kenyamanan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita diajarkan untuk selalu menjaga hati. Dimanapun kita berada, selalu berjaga-jaga, karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seperti yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Di sana Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jagalah dan berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Begitupun kehidupan kita sebagai manusia hari-hari ini. Dimanapun kita berada, pasti ada banyak godaan. Baik itu godaan perempuan, baik itu godaan laki-laki, ataupun godaan keuangan dan lain sebagainya. Berbagai cara akan mempengaruhi keinginan kita. Tetapi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi, baik dalam sukacita maupun duka cita. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan,
kita melihat sendiri bagaimana Raja Daud yang dikenal sebagai raja yang hidup takut akan Tuhan dan raja yang diurapi, yang belum pernah dikalahkan oleh musuhnya. Raja Daud selalu menang dalam peperangan karena Raja Daud sebelum maju berperang, Raja Daud selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Misalnya kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. Di sana kita melihat bagaimana Raja Daud yang selalu meminta petunjuk kepada Tuhan sebelum ia maju berperang. Dan Tuhan selalu menjawab setiap permintaan dari Raja Daud. Tetapi dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ini justru mengisahkan tentang kejatuhan Raja Daud karena perempuan, yaitu Batsheba. Maka dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan terluput dari yang namanya godaan. Godaan dalam berbagai jenis, apapun itu. Baik itu makanan, keuangan, jabatan, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dalam berbagai kejahatan. Tetapi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, dimanapun kita berada, tetaplah menjaga hati, jaga pikiran kita, dan teruslah berdoa kepada Tuhan untuk selalu menjaga dan melindungi kita dari setiap godaan, setiap masalah. Karena kita sebagai manusia sangat lemah ketika diperhadapkan dengan perbuatan dosa. Mungkin dalam kerohanian kita semakin dekat kepada Tuhan, tetapi dalam keinginan daging kita justru lebih menguasai kehidupan kita. Dan dalam keinginan daging itulah yang akan berujung pada perbuatan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, dimanapun kita berada, dalam berbagai tugas dan kegiatan apapun, kita selalu mengandalkan Tuhan, menjaga hati dan pikiran kita, menjaga mata, menjaga langkah kita, menjaga perbuatan kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka percayalah, dimanapun kita berada, ketika Tuhan yang melindungi kita, segala gangguan godaan apapun itu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Karena segala pikiran dan perbuatan kita selalu tertuju kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani. Dialah Allah yang selalu menyertai dan melindungi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar tentang menjaga hati dan pikiran kami. Tanpa kami menjaga hati dan pikiran kami, maka kami akan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Dalam berbagai jenis godaan apapun itu, kami sangat lemah menghadapi semuanya itu. Tetapi kami sangat percaya, ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, maka Engkau Allah yang selalu menyertai dan melindungi setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, pada saat hari ini, hamba juga berdoa buat mereka yang terus setia menonton renungan harian dalam YouTube channel ini. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka
dalam berbagai situasi dan keadaan apapun. Hamba percaya penyertaan-Mu yang begitu sangat sempurna dalam kehidupan mereka. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Yang punya persoalan masalah apapun itu juga Tuhan berikan jalan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu.